Selamat siang, selamat bertemu kembali di dalam rekaman siraman rohani siang hari ini. Sebelum kita melanjutkan, mari kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau siang hari ini kembali kami boleh berjumpa di dalam acara siraman rohani. Dan biar Tuhan yang memberi hikmat kepada kami masing-masing, tuntutlah kami agar sungguh-sungguh Roh Kudus memberikan kata-kata yang betul dan benar menjadi berkat di dalam renungan siang hari ini. Kami percayakan akan firman-Mu dalam kuat kuasa-Mu sendiri. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita berjumpa di dalam siraman rohani siang hari ini, dan yang saya beri judul menghadapi masalah hidup. Tidak ada seorang pun di dunia yang tidak menghadapi masalah. Di dalam Matius 9 ayat 22 dikatakan, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Kenapa masalah diizinkan Tuhan untuk menerpa kehidupan anak-anaknya? Jangan berpikir kalau jadi orang Kristen sudah tidak mempunyai masalah. Ada saja, ya. Karena masalah itu diizinkan bukan untuk mencelakakan kita. Tidak sama sekali maksud Tuhan untuk mencelakai kita, tetapi untuk membuat hidup kita makin matang, makin dewasa dan tangguh untuk menghadapi masalah yang akan datang. Ya. Dunia sekarang ini semakin susah dan banyak hal yang harus dihadapi di masa-masa sulit ini. Kita harus siap menghadapi masalah-masalah kehidupan yang tidak semakin mudah, tapi semakin sukar dan sulit. Itulah sebabnya Tuhan izinkan menerpa diri orang percaya. Seperti kata kita, seperti perempuan kita di dalam ayat di atas, harus memiliki iman yang teguh. Di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan itu, kita harus mempunyai iman yang teguh, agar kita bisa diselamatkan dan disembuhkan kalau sakit. Jadi imannya tidak boleh goyah, tapi iman yang teguh. Di dalam Alkitab ada contoh, yaitu Yusuf dalam Kejadian 37. Yusuf banyak mengalami masalah di dalam hidupnya. Dia jadi anak kesayangan bapaknya, ya. Namun dibenci oleh saudara-saudaranya. Bagaimana dia menimbulkan iri karena dia lebih disayang oleh ayahnya, sampai akhirnya saudara-saudaranya sendiri tidak suka kepadanya, bahkan tega untuk membuang dia di sumur kering satu saat. Kemudian setelah dia dibuang di sumur kering itu, dia diangkat, dijual sebagai budak kepada orang-orang yang ke Mesir. Di Mesir dia tidak makin baik, tapi akhirnya dia diperbudak. Dan akhirnya kita tahu di rumah majikannya dia difitnah. Akhirnya apa yang terjadi? Masuk penjara. Karena fitnahan itu dia masuk penjara. Jalan hidupnya sangat berat. Di dalam hidupnya itu sangat berat, tapi dia tetap setia kepada Tuhan, sehingga dimanapun dia berada selalu disertai Tuhan. Itu yang memampukan dia menghadapi masalah di depan yang semakin berat. Hidupnya sudah menjadi semakin matang, dewasa serta tangguh. Apalagi ketika dia diangkat menjadi tuan yang memerintah Mesir. Dari penjara itu akhirnya dia duduk di atas tahta sebagai orang kedua setelah Firaun. Masalahnya bukan semakin mudah, tapi semakin banyak dan semakin sukar. Namun dia tidak pernah gentar. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Tuhan selalu menyertai dia, sehingga dimanapun dia berada selalu diberkati oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan itu sungguh nyata di dalam hidupnya. Dan ini menjadi contoh yang dapat kita lakukan. Jadi apabila kita menghadapi masalah di dalam hidup ini, janganlah kita mengeluh.
Tuhan izinkan semuanya itu. Supaya apa? Supaya kita semakin matang, dewasa dan tangguh untuk menghadapi masalah yang akan datang, yang mungkin lebih pelik dan berat, tapi Tuhan selalu menolong kita semua. Itulah artinya kalau Tuhan menyertai, tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa dihadapi. Kita harus menghadapinya bersama-sama dengan Yesus sendiri. Jadi jangan kita takut dan gentar dalam menghadapi masalah kehidupan yang mungkin semakin hari semakin susah, semakin sulit, pelik, semakin sulit, tapi kami tetap percaya. Kenapa? Karena Tuhan Allah seluas sekalian alam itu menyertai di dalam kehidupan kita masing-masing, dan semua masalah itu membuat kita makin matang, makin dewasa, makin tangguh. Kalau tidak pernah mengalami kesukaran, kesulitan, kita tidak pernah akan menjadi orang-orang yang tangguh, tapi kita akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh kuat, sungguh-sungguh bisa mengatasi masalah itu. Namanya kita semakin dewasa, tidak lagi tergantung sekeliling kami, tetapi kita mempunyai kekuatan yang sungguh lewat dari segala sesuatu yang telah menerpa di dalam hidup ini. Jadi jangan takut dan gentar dalam menghadapi masalah kehidupan. Kehidupan itu bermacam masalahnya, tapi Tuhan tetap sama. Yang membuat kita berhasil adalah karena Tuhan seluas sekalian alam menyertai kita, dan kita dibuat menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang matang, dan tidak menyerah kepada kesulitan-kesulitan, tetapi kita akan memenangkannya bersama-sama dengan Yesus sendiri. Dan biarlah ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi kita dalam menghadapi hari-hari yang semakin sukar, semakin sulit. Kita tidak takut dan gentar, dan biarlah semuanya itu membuat kita makin matang di dalam Tuhan, dan kita hadapi semuanya dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Sekali lagi kami datang kepadamu di akhir daripada siraman rohani siang hari ini. Tuhan, tolonglah kami agar kami menghadapi semuanya, kesukaran dan masalah-masalah hidup ini, dengan percaya kepada Tuhan. Semuanya itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang semakin matang, semakin dewasa, dan semakin tangguh untuk menghadapi kesukaran, kesulitan yang bagaimanapun beratnya. Kami tetap percaya bahwa bersama dengan Engkau kami akan dapat memenangkannya. Sebab itu kami boleh sungguh-sungguh menyerahkan diri kami sepenuh dalam kuat kuasa-Mu sendiri. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.